Sistem Super Devouring. Bab 501 Roh Api. Titik. Berita tentang kehancuran Istana Sangqing menyebar dengan cepat, tetapi yang membuat orang lebih penasaran adalah bahwa seorang pria kuat di alam dewa kekosongan muncul di wilayah berukuran sedang. Ini adalah hal yang langka. Orang-orang berspekulasi apakah Ye Xuan dan pemuda berpakaian putih Jiang Tianjin memiliki kebencian, sehingga dia melakukan hal seperti itu. Namun, kali ini Ye Xuan tidak mendapatkan apa-apa. Pertama, dia mengetahui nama keluarga ibunya dari Jiang Tianjin. Jika dia ingin menemukan ayahnya di masa depan, dia hanya perlu menemukan keluarga Jiang yang kuat. Kedua, pedang 8 Desolate di tangannya ternyata adalah senjata Dewa Pedang 8 Desolate. Dia pernah mendengar tentang Dewa Pedang Abadi sebelumnya. Dewa Pedang Abadi ini berada di alam Dewa Kekosongan, jadi Dewa Pedang 8 Desolate ini juga harus berada di alam Dewa Kekosongan. Di atas senjata surgawi terbaik adalah senjata Dewa Kekosongan. Pedang 8 Desolate ini seharusnya adalah senjata Dewa Kekosongan. Aku tidak menyangka ayahku meninggalkanku senjata yang begitu berharga. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Dia telah menyalin teknik pedang 8 Desolate dan formasi pembunuh angin 8 Desolate ke dalam sistem Devouring, tetapi baru setelah mencapai alam Dewa Void dia dapat mempelajari level ketiga dari teknik pedang 8 Desolate dan formasi pembunuh angin 8 Desolate. Alam Dewa Void, baru setelah mencapai alam Dewa Void aku memenuhi syarat untuk menemukan Jiang Tianjin itu dan membalaskan dendam Megatron. Memikirkan Megatron, yang tidak memiliki apa-apa selain abu, Ye Xuan sangat marah. Pada saat ini, dia ingin memusnahkan semua keluarga Jiang di wilayah Tianjue. Tetapi itu sia-sia. Bagaimanapun, bahkan jika semua anggota keluarga Jiang ditambahkan bersama, mereka mungkin tidak akan sebaik satu istana Sangqing. Dan Jiang Tianjin itu adalah ahli alam Dewa Void, yang dapat mengejutkan orang sampai mati hanya dengan satu pikiran. Tidak lama kemudian, Ye Xuan meninggalkan wilayah Tianjue dan kembali ke wilayah yang lebih rendah itu untuk melihat apakah ada berita tentang Song Caijing dan Song Jue. Sayangnya, mereka masih belum mendapat berita. Kemudian, Ye Xuan bergegas kembali ke benua Tianshui di istana bawah tanah laut dalam. Sekarang formasi ini dapat dengan mudah dipatahkan olehnya. Benar saja, keduanya tidak kembali ke benua Tianshui. Sungguh tragis. Aku tidak tahu kemana gadis ini pergi. Ye Xuan sangat tidak berdaya. Setelah meninggalkan beberapa sumber daya kultivasi, dia kembali ke benua batu darah. Dia melakukan perjalanan di beberapa wilayah dekat istana bawah tanah laut dalam selama 2 bulan, tetapi masih belum ada berita tentang keduanya. Karena dia tidak dapat menemukan mereka, dia tidak akan mencari mereka untuk saat ini. Dia akan meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Sekarang dia telah membuka 70 urat bumi, dia sangat dekat dengan urat langit. Untuk menerobos secepat mungkin, dia memutuskan untuk menjelajah ke wilayah tingkat tinggi. Di wilayah Tianjue, Istana Sangqing adalah salah satu kekuatan terkuat, tetapi hanya ada master yang telah membuka 3 urat langit. Orang-orang kuat seperti itu sangat umum di wilayah tingkat tinggi, dan bahkan ada master alam roh di wilayah tingkat tinggi, dan akan ada lebih banyak peluang. Tidak banyak wilayah tingkat tinggi di wilayah Luoxia. Kali ini, Ye Xuan akan pergi ke wilayah Qingyan tempat aliansi hantu hijau berada. Wilayah Qingyan adalah yang terlemah di antara semua wilayah tingkat tinggi di wilayah Luoxia, tetapi lebih cocok untuk Ye Xuan. Aliansi hantu hijau berada di wilayah Qingyan, dan aliansi hantu hijau adalah kekuatan iblis, jadi wilayah Qingyan tidak terlalu damai, jadi Ye Xuan memilih tempat ini. Dia kembali ke wilayah Tianjue, dan kemudian berangkat dari wilayah Tianjue. Butuh beberapa hari untuk mencapai wilayah Qingyan. Apa itu? Ye Xuan baru saja memasuki wilayah Qingyan belum lama ini, dan dia melihat pilar api besar di kejauhan yang menembus langit. Ini adalah fenomena aneh di dunia, dan pasti ada harta karun yang keluar. Pertanda baik. Mata Ye Xuan berbinar. Dia baru saja datang ke sini dan melihat pemandangan ini, yang menunjukkan bahwa dia beruntung. Pada saat itu, dia bergegas menuju ke arah pilar api. Saat dia terus mendekat, pilar api menjadi semakin besar, dan suhunya semakin tinggi. Ketika dia hanya berjarak 10.000 meter dari pilar api, dia menemukan bahwa sudah ada sejumlah besar prajurit di sini. Para prajurit ini berkelompok 2 atau 3, 7 atau 8 orang dalam satu tim, dan bahkan ada pasukan besar dengan puluhan orang berdiri di udara.
Yesuan meraba-raba dan menemukan bahwa ada banyak master alam pembuluh darah surgawi di sekitar, dan beberapa dari mereka berada di puncak alam pembuluh darah bumi, dan yang terkuat mungkin telah membuka 10 pembuluh darah bumi. Wilayah tingkat tinggi adalah wilayah tingkat tinggi, dan tiba-tiba ada ratusan master pembuluh darah surgawi. Hei, saudara, apakah kamu menginginkan manik-manik pencegah api? Tiba-tiba sebuah suara jatuh ke telinga Yesuan. Yesuan berbalik dan melihat seorang pemuda dengan mata kecil berlari ke arahnya. Yesuan dengan erat menggenggam pedang 8 kehancuran dan menatapnya dengan ketakutan. Ketika dia keluar, dia harus waspada bahkan jika seorang wanita cantik yang menakjubkan bergegas mendekat. Apa itu manik-manik pencegah api? Yesuan bertanya. Pemuda itu berhenti beberapa meter di depan Yesuan, lalu mengeluarkan manik merah menyala dan berkata, jika gua yang menyala ini dibuka, mengenakan manik pencegah api di tubuhmu dapat memperlambat konsumsi energi sejatimu. Oh! Yesuan menyipitkan matanya. Gua yang menyala, apakah itu mengacu pada area di bawah pilar api ini? Setelah melihat ekspresi di wajah Yesuan, pemuda dengan mata kecil itu juga bertanya dengan heran, apakah kamu tidak tahu tentang gua yang menyala ini? Aku baru saja sampai di sini. Yesuan menjawab dengan jujur. Baiklah, kalau begitu kamu beli manik pencegah api, dan aku akan memberitahumu tentang gua yang menyala ini, bagaimana? Pemuda dengan mata kecil itu bertanya dengan licik. Oke. Yesuan tidak membuang-buang kata dan langsung mengangguk. Dengan kekayaannya saat ini, membeli harta karun bukanlah masalah. Setelah transaksi selesai, pemuda dengan mata kecil itu tersenyum dan berkata, gua yang menyala ini baru muncul kemarin. Pilar api ini sebenarnya adalah tanda bahwa ada roh api di bawah gua yang menyala ini. Roh api. Setelah mendengar nama ini, Yesuan mengangkat alisnya. Megatron yang sudah mati adalah roh batu, dan sekarang ada roh api lainnya. Ya, roh api, tahukah kamu bahwa jika kamu menandatangani kontrak dengan roh api, afinitasmu terhadap atribut api akan sangat meningkat. Pemuda dengan mata kecil itu mengangguk. Afinitas atribut api. Yesuan tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang hal ini. Kakak, kenapa kamu tidak tahu apa-apa? Pemuda dengan mata kecil itu memutar matanya dan berkata, setiap orang dilahirkan dengan setidaknya satu afinitas atribut, juga disebut akar spiritual. Ini memang tidak berguna untuk alam roh, tetapi itu adalah kunci kekuatan di alam roh. Jika kamu menandatangani kontrak dengan roh api, maka afinitas atribut apimu setidaknya dapat dinaikkan ke tingkat epik, dan kemungkinan besar akan melambung ke tingkat legendaris. Epik. Legendaris. Mata Yesuan tiba-tiba berbinar, dan dia teringat bakat yang diuji lelaki tua itu padanya selama ujian masuk di rumah Ling Qiao hari itu. Luar biasa. Bakat prajurit dibagi menjadi 7 level, biasa, luar biasa, sempurna, tak tertandingi, epik, dan legendaris. Setiap level dibagi menjadi level bawah, tengah, dan atas, dengan total 21 level. Bab 502 Gua yang Membara. Apa gunanya afinitas atribut yang meningkat ini? Yesuan bertanya lagi. Jika afinitas atribut api meningkat, maka bakat kultivasimu juga akan sedikit meningkat. Yang terpenting adalah dapat meningkatkan persepsi dan kekuatan seni bela diri atribut api, dan latihannya akan 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha. Jika itu adalah roh batu, maka persepsi dan kekuatan seni bela diri atribut bumi akan meningkat. Pemuda dengan mata kecil itu menjelaskan. Persepsi dan kekuatan. Yesuan menyipitkan matanya. Dia telah menandatangani kontrak dengan roh batu sebelumnya, jadi atribut buminya setidaknya telah mencapai level epik. Lalu, bagaimana jika roh api itu mati? Yesuan mengerutkan kening dan bertanya. Itu tidak memengaruhinya. Setelah prajurit menandatangani kontrak dengan roh api, afinitas atribut akan meningkat. Bahkan jika roh api terbunuh, afinitasnya tidak akan berkurang. Pemuda dengan mata kecil itu menggelengkan kepalanya. Yesuan mengangguk tanpa suara. Meskipun dia berkata demikian, dia tetap merasa bahwa lebih baik Megatron tetap hidup. Dia berhenti sejenak dan terus bertanya, bisakah aku menandatangani kontrak dengan roh api dan roh batu pada saat yang sama? Pemuda bermata kecil itu menggelengkan kepalanya, itu bahkan lebih mustahil. Kamu hanya dapat menandatangani kontrak dengan satu roh unsur. Aku belum pernah mendengar tentang menandatangani 2 sekaligus. Selain itu, roh api ini sangat berharga. Bahkan jika kamu tidak menggunakannya, kamu tidak akan khawatir tentang makanan dan pakaian di masa depan jika kamu memberikannya kepada orang lain. Dengan begitu banyak orang,
Aku khawatir tidak akan semudah itu untuk merebutnya. Ye Xuan menoleh dan melirik orang-orang di sekitarnya. Ada lebih dari 1.000 orang di sini, dan mereka berkumpul di sini dalam sehari. Jika berita itu menyebar, aku khawatir orang-orang yang lebih kuat akan datang. Titik. Ya, tetapi satu roh api dapat bernilai total kekayaan semua orang yang hadir. Dan ada banyak hal baik di bawah gua berkobar, jadi orang-orang ini berkumpul di sini bukan hanya untuk roh api. Pemuda bermata kecil itu berkata. Kapan gua api akan dibuka? Ye Xuan juga tertarik dengan roh api ini. Meskipun roh api tidak berguna baginya, dia bisa memberikannya kepada mereka yang membutuhkannya. Mendengar ini, pemuda bermata kecil itu berbalik dan menunjuk ke gunung berapi di depan dan berkata, pilar api itu semakin menipis sekarang. Setelah beberapa saat, kalian bisa masuk dari pintu masuk gunung berapi itu. Ye Xuan melihat dan menemukan bahwa pilar api itu masih agak jauh dari kawah, tetapi orang-orang ini tidak berani masuk dengan gegabah. Siapa yang tahu jika pilar api itu tiba-tiba akan menjadi lebih besar? Intuisi memberitahu Ye Xuan bahwa gua api ini sangat berbahaya, jadi dia harus berhati-hati. Adapun roh api itu, dia tidak berharap banyak, tetapi hanya ingin turun untuk mendapatkan sedikit pengalaman. Saudaraku, gua api ini sangat berbahaya, dan kalian adalah kelompok pertama yang masuk. Ada banyak bahaya yang tidak diketahui, jadi menurutku kalian harus mengikuti yang lain dan membiarkan mereka menjelajahi jalannya. Tentu saja, kerugiannya adalah semua hal baik di jalan telah diambil. Pemuda bermata kecil itu mengingatkan Ye Xuan saat dia melihat bahwa dia menyukainya. Terima kasih atas pengingatnya. Ye Xuan mengangguk. Selamat tinggal. Pemuda bermata kecil itu tersenyum dan terus mempromosikan manik-manik pencegah apinya. Ye Xuan mengambil manik-manik pencegah api di tangannya, lalu terbang ke langit dan menunggu dengan tenang. Pilar api itu menyusut sedikit demi sedikit. Jumlah orang juga bertambah. Beberapa prajurit yang tidak takut mati terbang langsung ke gunung berapi yang baru terbentuk, menjelajahinya, dan menemukan bahwa itu hampir selesai. Ayo pergi. Orang-orang ini saling memandang dan terbang langsung ke gunung berapi, lalu terbang ke bawah. Roh-roh api tinggal di tempat yang panas, jadi mereka pasti berada jauh di bawah tanah. Melihat seseorang turun, yang lain mengikuti. Ye Xuan tidak terburu-buru. Bagaimanapun, dia tidak tertarik pada roh-roh api. Dia menunggu orang lain masuk dan menjelajahi jalan. Jika kelompok pertama masuk dan menemukan beberapa harta alam terlebih dahulu, itu pasti akan menyebabkan perang. Dia paling suka menjadi nelayan. Para prajurit turun satu demi satu, dan segera lebih dari 500 orang pergi. Ye Xuan melihat dan menemukan bahwa masih banyak Master Tianmai. Tampaknya mereka juga ingin orang-orang ini turun untuk menjelajahi jalan. Kolom api terus menyusut. Pada saat ini, sudah 100 meter jauhnya dari kawah, dan bahayanya jauh lebih kecil. Setelah sebagian besar orang pergi, Ye Xuan juga terbang. Kolom api terus menghantam langit, suhunya sangat tinggi. Ye Xuan berkeringat deras, dia mengeluarkan sebotol obat berharga dan minum seteguk, lalu bergegas ke kawah. Hanya ada satu jalan menuju kawah, yaitu turun. Ye Xuan jatuh dengan cepat, dan mendengar banyak raungan binatang suci di jalan. Dia jatuh sekitar 5 menit, jauh ke dalam tanah puluhan ribu meter, dan kemudian melihat aliran magma dengan napas yang membara. Pada saat yang sama, Ye Xuan juga melihat beberapa lorong. Sepertinya ada sesuatu di magma ini. Ye Xuan menyipitkan matanya, karena dia melihat jejak kaki non-manusia di pintu masuk beberapa lorong, dan jejak kaki itu sangat besar. Dia mengeluarkan boneka perang tulang putih dari ruang melahap, dan melemparkannya ke pintu masuk lorong. Sebelum boneka perang tulang putih itu jatuh, sesosok tubuh besar bergegas keluar dari magma dan menelan boneka perang tulang putih itu dalam satu suap. Kadal raksasa lava. Ye Xuan mengenali binatang suci ini, kadal raksasa lava yang sebanding dengan penguasa Tianmai. Setelah menelan boneka perang tulang putih, kadal raksasa lava itu kembali ke magma, menyembunyikan jasa dan ketenarannya. Jika orang biasa ingin masuk, dia mungkin akan diserang oleh kadal raksasa lava terlebih dahulu, dan paling tidak, tangan dan kakinya akan patah, atau paling buruk, seluruh orang itu akan terseret ke magma dan meleleh menjadi tidak ada apa-apa. Magma di gua panas ini pasti lebih panas daripada magma gunung berapi biasa. Ye Xuan memperkirakan bahwa jika dia memasukkan tangannya ke dalam, mungkin tangannya akan langsung terbakar. Oleh karena itu, lebih baik membunuh kadal raksasa lava itu. Tujuannya hanya untuk memasuki lorong. Pada saat itu, dia mengeluarkan beberapa boneka perang tulang putih lagi dan melemparkannya.
Benar saja, dua kadal raksasa lava melompat keluar. Mengambil kesempatan ini, Ye Xuan dengan cepat bergegas masuk ke lorong. Namun, dia tidak menyangka ada kadal raksasa lava yang menunggunya di sudut lorong. Aku terlalu malas untuk membunuh di magma. Karena kamu keluar sendiri, biarkan itu menjadi pengalamanku. Ye Xuan menggenggam erat pedang 8 Desolate dan menggunakan tebasan setan Sangqing tepat di depannya. Kadal lava itu sangat besar dan memiliki pertahanan yang bagus. Pembunuh setan Sangqing hanya nyaris menghancurkan pertahanannya. Kadal lava itu membuka mulutnya yang berdarah dan menyemprotkan bola api langsung ke Ye Xuan, tetapi Ye Xuan dengan mudah menghindarinya. Kadal lava itu adalah kerabat jauh naga bumi. Aku ingin tahu apakah pedang pembunuh naga 8 Desolate akan berhasil. Ye Xuan memikirkannya dan langsung memanggil pedang pembunuh naga 8 Desolate dan bergegas mendekat. Kecepatannya sama sekali tidak sebanding dengan kadal lava yang kikuk itu. Setelah kadal lava itu mendekatinya, ia bahkan tidak dapat menangkap bayangannya. Pedang pembunuh naga 8 Desolate, penghakiman naga. Sebuah tebasan besar dengan mudah mematahkan tubuh kadal lava itu dan memenggal kepalanya. Bab 503, Kejutan Gelombang Panas yang Mengerikan. Benar saja, selama masih ada jejak darah naga di dalam tubuh, pedang pembunuh naga 8 Desolate akan efektif. Setelah Ye Xuan menunggu kadal raksasa lava itu mati total, dia mengumpulkan mayatnya dan melahapnya. Binatang suci yang sebanding dengan penguasa Vena Surgawi itu bernilai banyak poin pengalaman bagi Ye Xuan. Setelah melahapnya, Ye Xuan mengangguk puas. Tampaknya pembukaan Vena Surgawi sudah dekat. Kemudian, dia terus bergerak maju di sepanjang lorong ini. Gua yang menyala-nyala itu sangat panas. Jika seorang prajurit alam roh masuk, dia mungkin tidak dapat menahan aura ini dan akan terbakar menjadi abu. Bahkan seorang prajurit alam roh menghabiskan energi sejati sepanjang waktu. Namun, bagi Ye Xuan, yang memiliki darah pohon kehidupan suci, konsumsi ini akan dipulihkan dalam sekejap, jadi manik penghindar api ini tidak berguna baginya. Dia mengumpulkan manik penghindar api dan terus bergerak maju. Setelah berjalan beberapa saat, dia mulai melihat mayat-mayat, baik mayat manusia maupun mayat kadal raksasa lava. Tampaknya pertempuran telah terjadi di sini sebelumnya. Yang lain bertarung dan berjalan pergi, dan tidak ada yang datang untuk mengambil mayat-mayat itu. Ini adalah kesempatan yang baik bagi Ye Xuan. Boom! Tiba-tiba, suara gemuruh keras datang dari lorong itu. Ye Xuan mengerutkan kening. Tampaknya seseorang sedang bertarung dan datang ke arahnya. Lorong ini cukup besar, tingginya sekitar 100 meter. Ye Xuan langsung bersembunyi di sudut. Dia tidak ingin terpengaruh kecuali orang yang datang itu tidak kuat. Hei, serahkan padaku. Rumput naga api, bagaimana kalian para pejuang urat bumi bisa mendapatkannya? Dengan rumput naga api ini, aku dapat menukar beberapa sumber daya kultivasi dan membuka urat surga kelima. Segera, sekelompok orang muncul di hadapan Ye Xuan. Ada 2 gelombang orang yang datang. Hanya ada 1 orang yang berlari di depan, dan 5 orang mengejar di belakang. Ye Xuan memperkirakan bahwa yang terkuat di antara mereka hanya memiliki sekitar 5 urat surga, dan kekuatan mereka relatif lemah. Oleh karena itu, dia langsung bergegas keluar. Teknik pedang Sangqing. Ye Xuan menggunakan keterampilan terbaiknya untuk membunuh pria di depannya, lalu melepaskan cincin Qiankun miliknya. Beraninya kau keluar di tengah jalan, kau mencari kematian. Dalam sekejap, Ye Xuan menjadi duri di mata kelima orang ini. Namun, setelah Ye Xuan melahap benda-benda di cincin Qiankun, wilayah kekuasaannya tiba-tiba melonjak. Ding, tuan rumah telah membuka urat surgawi pertama. Rumput naga api adalah harta karun surga dan bumi yang berharga, 2 atau 3 kali lebih berharga daripada benda-benda lain di cincin Qiankun, sehingga Ye Xuan, yang telah membuka 70 urat bumi, membuka urat bumi ke-71, 72, dan urat surgawi pertama. Sekarang Ye Xuan juga telah memasuki wilayah urat surgawi. Dengan wilayah kekuasaannya, sangat mudah untuk membunuh 5 orang lainnya. His. 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 5 suara renyah menyebar berturut-turut, dan 5 kepala jatuh ke tanah, dan cincin Qiankun milik kelima orang ini juga jatuh ke tangan Ye Xuan. Ding, tuan rumah telah membuka urat surgawi kedua. Alam Ye Xuan kembali terangkat. Sekarang, kekuatannya dianggap berada di level teratas di antara para prajurit yang memasuki gua berkobar. Roh api ini dapat direbut. Jika kamu dapat merebutnya, kamu dapat menukarnya dengan banyak harta alam. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Adapun seberapa banyak yang dapat kamu tukarkan, itu tergantung pada kualitas roh api.
Beberapa roh api dapat membantu afinitas atribut api prajurit ke level legendaris atas, sementara beberapa hanya dapat mencapai level epik bawah. Ada juga perbedaan besar di antara mereka. Di gua berkobar ini, tidak hanya ada binatang suci seperti kadal raksasa lava, tetapi juga yang lainnya. Namun, bagi Ye Xuan, tidak ada ancaman sama sekali sekarang. Ye Xuan maju di sepanjang lorong dan menghadapi banyak ancaman. Selain itu, ada harta alam dan sebagainya, dan dia mendapatkan banyak. Pada saat ini, boom! Tiba-tiba, ada suara keras lain di lorong. Ye Xuan berhenti sejenak dan merasakan bahwa suhu di depannya telah meningkat banyak, yang membuat Ye Xuan takut dan dia dengan cepat mundur. Boom! Gelombang panas datang, jauh lebih cepat daripada Ye Xuan, dan langsung menenggelamkannya. Panas sekali. Mata Ye Xuan membelalak. Gelombang udara ini langsung membakar pakaiannya, dan bahkan kulitnya mulai meleleh. Dia mengelupas lapisan kulit, berdarah, dan dia langsung berubah menjadi. Untungnya, dia memiliki darah pohon kehidupan suci, yang terus menyembuhkan luka-lukanya. Segera, dampak gelombang panas ini berakhir. Untungnya, aku telah membuka vena surgawi dan darah pohon kehidupan suci, jika tidak, dampak gelombang panas ini akan membakar tulang-tulangku. Ye Xuan menggigil. Dia bahkan tidak membuka matanya sekarang, dan kelopak matanya hampir meleleh. Bahkan dia, seorang master yang membuka dua vena surgawi, menjadi seperti ini, jadi para pejuang vena bumi itu, aku khawatir tidak banyak yang bisa bertahan hidup. Sekarang Ye Xuan juga mengerti bahwa bahaya di gua panas ini bukanlah binatang suci, tetapi gelombang panas. Bahkan jika seseorang dapat bertahan dari gelombang panas pertama, mereka mungkin tidak dapat menahannya beberapa kali, dan energi sejati mereka akan sangat terkuras. Tidak diketahui berapa banyak kekuatan yang akan tersisa ketika mereka menemukan roh api. Namun, lingkungan seperti ini sebenarnya meningkatkan keuntungan Ye Xuan secara terselubung. Saat ini, dia hanya mempercepat langkahnya. Benar saja, banyak prajurit urat bumi di depan tewas karena dampak gelombang panas ini, dan ada mayat di tanah. Orang-orang ini sudah terbakar hingga tak dapat dikenali, dan beberapa orang bahkan kepalanya meleleh, dan kematian mereka sangat menyedihkan. Ye Xuan berjalan mendekat, mengambil senjata dan cincin Qian Kun mereka, dan melahapnya. Prajurit urat bumi ini bahkan tidak dapat menahan gelombang panas pertama, apalagi gelombang kedua dan ketiga. Ye Xuan memperkirakan bahwa jika ada satu atau dua gelombang panas lagi, semua prajurit tingkat urat bumi akan mati. Dia mempercepat langkahnya lagi dan mulai mengejar kelompok besar di depan. Sepanjang jalan, ada banyak mayat seperti ini, jadi mereka semua menguntungkan Ye Xuan, memungkinkan kekuatannya untuk terus meningkat. Segera, lorong ini berakhir. Ye Xuan ingat bahwa ada 9 lorong di pintu masuk gunung berapi, tetapi tempat dia keluar memiliki 10 lorong. Selain itu, sudah ada ratusan master di sini, yang semuanya berada di alam pembuluh darah surgawi, dan yang terlemah telah membuka 5 pembuluh darah surgawi. Pada saat yang sama, orang-orang ini berkumpul di kedua sisi lorong, dekat dengan tembok. Apa yang terjadi? Ye Xuan menyipitkan matanya. Dia melihat bahwa lorong di tengah-tengah sekelompok orang terus-menerus mengeluarkan napas yang membakar. Tampaknya gelombang panas tadi berasal dari sini. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa para master pembuluh darah surgawi ini juga memiliki lebih atau kurang luka di tubuh mereka, beberapa di antaranya disebabkan oleh pertempuran dengan yang lain, dan beberapa disebabkan oleh serangan gelombang panas. Pada saat ini, boom! Lorong itu bergemuruh hebat lagi, dan semua orang segera menyemburkan energi sejati mereka untuk melawan. Itu datang lagi, semuanya hati-hati. Seseorang berteriak dengan ramah. Setelah mendengar ini, Ye Xuan juga terkejut, dan buru-buru berlari ke dinding, lalu mengorbankan perisai 8 desolate untuk melindungi titik-titik vitalnya. Saat berikutnya, gelombang panas kedua menghantam. Bab 504 Pembantaian Naga. Boom! Napas panas yang membakar meletus dari saluran ke-10, dan suhunya bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Napas itu langsung menenggelamkan area ini, lalu keluar dari 9 saluran lainnya. Sial! Ye Xuan menggertakkan giginya. Wilayah kekuasaannya adalah yang terlemah di antara semua orang. Meskipun ia masih memiliki pedang 8 desolate, pedang 8 desolate hanya dapat meningkatkan kekuatan saat menyerang, tidak di waktu lain. Gelombang panas ini langsung membakar beberapa orang dengan kekuatan yang lebih lemah menjadi abu. Meskipun kekuatan energi sejati Ye Xuan dan energi langit dan bumi yang ia panggil tidak banyak, ia beruntung memiliki darah pohon kehidupan suci, yang dapat terus-menerus memperbaiki luka-lukanya.
Kalau tidak, ia akan mati dalam gelombang panas ini. Dampak gelombang panas berlangsung selama 3 detik. Awalnya ada ratusan master di alam Vena surgawi, tetapi sekarang hanya tersisa lebih dari 80 orang. 3 detik kemudian, orang-orang di sekitar yang mati dengan cepat menyimpan cincin Qiankun mereka, dan kemudian seseorang berteriak, "Serang!" Seseorang memimpin dan bergegas ke lorong ke-10, dan yang lainnya melakukan hal yang sama. Ye Xuan sedikit bingung. Dia baru saja tiba di sini dan bahkan belum tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia akan menyusul. Karena kehati-hatian, dia adalah orang terakhir yang masuk. Di lorong ke-10, bau darah sangat kuat, semuanya berasal dari kelompok prajurit di depan. Mereka tidak punya waktu untuk mengobati luka mereka, dan hanya Ye Xuan yang selamat. Namun, saat Ye Xuan bergegas ke lorong ke-10, tiba-tiba suara keras lainnya menyebar. Gelombang ketiga dari dampak gelombang panas. Ye Xuan mengerutkan kening, siap menggunakan perisai 8 Desolate untuk memblokir titik-titik vital, tetapi ketika dia mendengarkan dengan saksama, dia menemukan bahwa ini bukan suara dampak gelombang panas. Sebaliknya, itu adalah raungan naga. Jadi begitu. Ye Xuan segera mengerti bahwa mungkin ada naga terbang atau naga langit di ujung lorong ini. Karena itu bukan dampak gelombang panas, semua orang merasa lega dan bergegas dengan kecepatan penuh. Setelah Ye Xuan keluar dari lorong ini, ia tiba di lautan magma. Di ujung lautan magma ini, memang ada seekor naga terbang berwarna merah menyala. Tidak hanya itu, ada banyak kadal lava di lautan magma ini. Jika seseorang terbang di atasnya, kadal lava ini akan menyerang mereka. Pada saat ini, banyak master telah terbang ke lautan magma dan bergegas menuju naga terbang tersebut. Kadal lava di bawah juga mulai menyerang para master Tianmei ini. Namun, kekuatan kadal lava tersebut tidak kuat, dan tidak menimbulkan banyak ancaman bagi para master Tianmei ini. Lihat, roh api. Tiba-tiba, sosok mungil muncul di bahu naga terbang di ujung lautan magma. Suara mungil ini adalah benih api seukuran telapak tangan, yang memiliki tangan dan kaki seperti roh batu, dan sepasang mata besar yang cerah. Ini adalah roh api. Dunia ini benar-benar ajaib. Benih api kecil sebenarnya memiliki tangan dan kaki. Tampaknya naga terbang api ini adalah penjaga roh api ini. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Kekuatan naga terbang api ini sendiri dapat melawan para master yang telah membuka 10 Tianmei. Sekarang dengan tambahan roh api, kekuatannya sudah cukup untuk bersaing dengan begitu banyak master. Ye Xuan juga menemukan sesuatu, jadi dia tidak segera bergabung dalam pertempuran. Begitu banyak orang bergegas datang, semuanya untuk roh api, tetapi hanya ada satu roh api, dan masih ada puluhan orang yang hidup, jadi bahkan jika naga api terbunuh, pertempuran besar akan terjadi. Ye Xuan menekan dinding dan perlahan mendekat. Pada saat ini, puluhan master Tianmei telah melancarkan serangan ke naga api. Raungan. Naga api mulai menyemburkan api dengan gila-gilaan, dan beberapa orang yang tidak dapat menghindar tepat waktu langsung disemprotkan menjadi abu. Suhu napas naga ini jauh lebih kuat daripada gelombang kedua dampak gelombang panas, dan bahkan yang terkuat pun tidak berani menahannya. Sayang sekali cincin Qiankun itu. Ye Xuan tidak berdaya. Dia melihat sekeliling dan menemukan lebih dari selusin orang yang memiliki ide yang sama dengannya. Para prajurit ini menunggu manusia untuk membunuh naga api, dan kemudian menuai keuntungan. Bagaimanapun, hanya ada satu jalan keluar. Namun, yang mengejutkan mereka adalah bahwa tim pembunuh naga yang bergegas datang benar-benar dikalahkan oleh naga api ini. Lebih dari selusin orang tewas dalam waktu kurang dari 10 detik, dan naga api tidak banyak terluka. Pada titik ini, orang-orang di sekitar tidak tahan lagi dan bergegas untuk membantu, karena jika tim di depan hancur, mustahil bagi mereka, lebih dari 10 orang, untuk membunuh naga api. Ye Xuan ragu-ragu sejenak, dan mengorbankan pedang pembunuh naga 8 Desolate, dan membunuhnya. Pedang pembunuh naga 8 Desolate, penghakiman naga. Ye Xuan bergabung dalam pertempuran dan langsung melemparkan penghakiman naga yang memiliki kerusakan besar pada naga. Krak! Penghakiman naga ini jatuh pada naga api, dan langsung terbelah. Kerusakannya jauh lebih tinggi daripada seorang master yang telah membuka 10 urat surgawi. Sangat kuat. Hati semua orang bergetar, mereka tidak menyangka ada master sekuat itu di sini. Awalnya, tim pembunuh naga ini tampak sedikit kewalahan, tetapi dengan bergabungnya Ye Xuan dalam pertempuran, situasinya terbalik dalam sekejap, dan naga api itu dipukul dan meraung berulang kali. Penghakiman naga! Penghakiman naga! Penghakiman naga! Ye Xuan menyerang dengan panik.
Dalam 5 ronde, naga api itu dipenuhi luka, dan yang lainnya fokus menyerang luka-luka ini. Segera naga api itu berada di ujung kekuatannya. Roh api di bahu naga api melihat bahwa situasinya tidak baik, dan segera melarikan diri, bersiap untuk mengebor magma. Mau pergi. Seorang prajurit yang dekat dengan roh api itu bergegas mendekat dan meraih roh api di tangannya. Namun, sebelum roh api itu berada di tangannya sedetik pun, kepalanya dipotong oleh seseorang, dan roh api itu dipindahkan ke tangan orang lain. Yang ini, langsung menyulut suasana. Roh api, ini milikku. Keluar, roh api itu milik keluarga Chen-ku. Semua anggota keluarga Hu mendengarkan perintah, menyerang, tangkap dia. Sebuah perkelahian besar, dan itu dimulai. Aduh. Ye Xuan menggelengkan kepalanya, dan keserakahan sifat manusia terungkap lagi, tetapi dia tidak bergabung dalam pertempuran untuk merebut roh api, dan terus menyerang naga api. Bagaimanapun, hanya ada satu cara untuk pergi ke sini, dan dia akan mengejar seseorang yang melarikan diri. Selain dia, masih ada beberapa orang yang membantu membunuh naga api. Ye Xuan diam-diam memuji orang-orang ini atas integritas mereka. Pedang pembunuh naga 8 Desolations, penghakiman naga. Ye Xuan tiba-tiba bergegas ke belakang naga yang menyala, lalu menebasnya, akhirnya membunuh naga yang menyala itu. Naga api itu terbunuh, tetapi belum mati dan hampir jatuh ke lautan magma, jadi dia buru-buru meraih tubuhnya. Mati. Pada saat ini, orang yang baru saja membantunya membunuh naga api menyerangnya. Naga api itu sangat berharga, dan hanya ada satu roh api, jadi banyak orang mengincar jiwa binatang suci naga api. Bab 505 semua jatuh. Sialan, tidak ada satupun yang bagus. Ye Xuan mengumpat dengan marah, menggunakan tubuh naga api untuk menahan serangan ini. Setelah naga api mati, dia memasukkannya ke dalam cincin Qiankun. Ding, tuan rumah telah membuka vena surgawi ketiga. Suara perintah yang familiar terdengar di telinga Ye Xuan, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Sekarang, sudah waktunya baginya untuk menunjukkan kekuatannya. Kalian semua, mati. Ye Xuan melangkah ke dalam kehampaan dan bergegas menuju orang-orang ini. Kekuatan kelompok orang ini berada di atas 5 vena surgawi, dan mereka sangat kuat, tetapi bagaimanapun juga, mereka tidak memiliki seni bela diri surgawi terbaik, jadi kecepatan mereka masih jauh lebih lambat daripada Ye Xuan. Dalam waktu 5 detik, Ye Xuan membunuh lebih dari 10 orang, dan membuka vena surgawi lainnya, yang sudah menjadi yang keempat. Setelah Ye Xuan membunuh semua orang ini, dia berbalik dan menemukan bahwa pertempuran di sisi lain telah berhenti. Semuanya, hanya ada satu roh api. Jika kita terus bertarung, kedua belah pihak akan menderita. Mari kita bahas tindakan balasan. Seorang lelaki tua berteriak. Di tangan kanannya yang kering ada roh api yang diinginkan semua orang. Di belakangnya, ada lebih dari 10 prajurit berdiri. Mereka mungkin adalah master dari faksi yang sama dengannya. Aku mengenalmu. Kamu adalah Hu Bawan dari keluarga Hu. Seseorang mengenalinya. Ya, aku Hu Bawan. Lelaki tua itu mengangguk dan berkata, hidup itu berharga. Tidak ada gunanya bagi semua orang untuk bertarung sampai mati demi roh api ini. Jadi aku harap semua orang bisa menyerah dan memberikan roh api ini kepada keluarga Huku. Setelah itu, aku, Hu Bawan, pasti akan memberimu hadiah yang besar. Jika orang biasa mendengar ini, mereka pasti akan berpikir bahwa lelaki tua itu bodoh. Siapa yang akan begitu peduli setelahnya? Namun, banyak orang yang hadir telah mendengar nama Hu Bawan. Alasan mengapa nama Hu Bawan tersebar luas adalah karena dia memiliki banyak teman dan menepati janjinya. Setelah mendengar kata-kata Hu Bawan, seseorang segera berkata, baiklah, aku menyerahkan roh api ini. Kekuatannya tidak kuat, dan dia juga telah memperoleh banyak hal di sepanjang jalan. Tidak perlu bertarung sampai mati untuk roh api. Aku juga menyerah. Aku juga. Banyak orang langsung menyerah. Namun, ada kekuatan besar lain di sini, yaitu keluarga lain, keluarga He, yang dapat bersaing dengan keluarga Hu. Pria parubaya yang dipimpin oleh keluarga He mendengus dingin, Hu Bawan, meskipun roh api ini hanya jenis yang terburuk, nilainya bukanlah sesuatu yang dapat ditelan oleh keluarga Humu. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak kalah dengan kami, jadi kita dapat bekerja sama dan berbagi roh api ini secara merata. Kata Hu Bawan. Kerja sama. Pria parubaya itu menyipitkan matanya dan melihat orang-orang di sekitarnya. Saat ini, ada lebih banyak orang yang berdiri di pihak Hu Bawan daripada dia. Jika mereka bertarung, mereka mungkin tidak akan kalah, tetapi mereka pasti akan menderita banyak korban.
Oke, aku setuju. Pria parubaya itu mengangguk. Kalau begitu, ayo kita pergi ke kota Anan bersama. Aku akan menjaga roh api ini di sini untuk saat ini. Hubawan mengeluarkan kandang hewan yang sangat indah, lalu mengunci roh api di dalamnya dan menaruhnya di cincin Qian Kun. Roh unsur seperti roh batu dan roh api semuanya adalah binatang buas yang eksotis, sangat istimewa, sehingga dapat dimasukkan ke dalam cincin Qian Kun. Sekarang, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk pergi ke kota bersama-sama untuk mendapatkan roh api, dan kemudian membagi hasilnya secara merata, dan memberikan beberapa keuntungan kepada orang lain. Jumlah total orang dari kedua belah pihak lebih dari setengah, jadi tidak ada yang keberatan. Namun, pada saat ini, bang! Tiba-tiba suara keras menyebar, dan seseorang melesat dari udara. Yesuan melihat dengan saksama dan menemukan bahwa dada pria itu telah terbuka, dan tidak ada kehidupan. Apakah seseorang mengambil tindakan lagi? Yesuan berkata dalam hatinya. Baru saja, orang ini berdiri diam, dan tidak ada yang memperhatikan siapa yang mengambil tindakan. Tetapi saat berikutnya, suara keras itu menyebar lagi, dan kali ini terus-menerus. Dalam bidang penglihatan Yesuan, 5 orang jatuh dari langit, dan kemudian jatuh ke lautan magma, dan ditelan oleh kadal raksasa lava di bawah. Siapa? Siapa yang menyerang? Hubawan menoleh untuk melihat, tetapi dia tidak dapat menemukan pembunuhnya. Bang! Tiba-tiba, terdengar suara keras di belakangnya. Sialan, bunuh! Hubawan mengira seseorang menyerang mereka, dan dia berteriak dengan marah. Pria parubaya dari keluarga He tiba-tiba mencerahkan matanya dan menyerang lagi. Perang pecah lagi. Meskipun Yesuan tidak mengerti bagaimana orang-orang ini mati, dia tetap bergabung dalam pertempuran. Cincin Qian Kun milik orang-orang ini semuanya merupakan pengalaman baginya. 60 orang, 50 orang, 40 orang, 30 orang, dalam waktu kurang dari beberapa detik, jumlah orang berkurang menjadi kurang dari 20. Di antara mereka, Yesuan membunuh lebih dari 10 orang dan memenangkan banyak hal. Ding, tuan rumah telah membuka urat surgawi kelima. Suara cepat terdengar. Tetapi pada saat ini, bang! Suara keras jatuh ke telinga Yesuan, dan dia melihat dada orang di depannya tiba-tiba meledak. Tidak hanya itu, tetapi orang-orang di sekitarnya juga sama. Kecuali dia, semua orang meledak. Sekarang, dia mengerti. Manik penangkal api. Itu adalah manik penangkal api. Dia melihat orang-orang itu mengenakan manik penangkal api, dan manik penangkal api inilah yang tiba-tiba meledak dan membunuh semua orang. Memanfaatkan kesempatan ini, Yesuan bergegas mendekat, melepaskan cincin Qian Kun milik Hubawan, lalu mengambil cincin Qian Kun milik beberapa orang. Plop, plop. Mayat-mayat berjatuhan dari udara satu demi satu lalu jatuh ke magma. Setelah Yesuan menelan semua benda di cincin Qian Kun, dia membuka urat surgawi ke-6. Namun, saat ini, dia menyadari bahwa tidak semua orang mati. Masih ada 3 orang yang berdiri di udara, menatapnya. Dia mengenal salah satu dari mereka, pemuda bermata kecil yang memberinya manik penangkal api. Itu kamu. Yesuan tidak memperhatikan tadi, tetapi sekarang ketika dia melihat pemuda bermata kecil itu menunjukkan senyum licik, dia berkata dengan dingin. Manik pencegah api itu meledak, bahkan orang bodoh pun bisa menebak bahwa pemuda bermata kecil itu yang melakukannya. Namun, yang tidak diduga Yesuan adalah bahwa pemuda bermata kecil dan kaki tangannya telah menyembunyikan kekuatan mereka. Ketiga orang ini telah membuka sedikitnya 10 meridian surgawi. Cek cek cek, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kau benar-benar memasukkan manik pencegah api ke dalam cincin Qian Kun. Pemuda bermata kecil itu berkata sambil tersenyum licik. Dia telah mengembangkan manik anti-api ini dengan hati-hati, tetapi dia tidak menyangka Yesuan tidak akan menggunakannya. Bagaimanapun, dia tidak tahu bahwa Yesuan memiliki darah pohon kehidupan suci. Dia bahkan tidak mengeluarkannya ketika gelombang panas kedua menghantam Yesuan. Rencananya sangat bagus. Bahkan aku tidak melihat bahwa manik anti-api itu rumit. Tidak heran harganya murah. Yesuan menggenggam erat pedang 8 kehancuran dan menatap ketiga orang itu dengan dingin. Kalau begitu, serahkan cincin Qian Kun. Kami mungkin bisa menyelamatkan hidupmu. Pemuda dengan mata kecil itu tersenyum dan menatap cincin Qian Kun milik Yesuan. Baiklah. Yesuan melepaskan cincin Qian Kun di bawah tatapan ketiga orang itu, lalu melemparkannya ke depan.